Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pendeta Teddy Ho minggu yang lalu, saudara, pada bulan ini kita akan memikirkan, membahas, bergumul bagaimana gereja bisa merespons tantangan atau problem-problem yang ada di dalam dunia ini melalui terang kitab suci. Saudara, hari ini saya akan secara khusus saudara mengajak kita menggumulkan bagaimana gereja itu merespons sebuah isu, yaitu ketertarikan sesama jenis. Yang sekarang ini lebih sering disingkat dengan KSJ, saudara, atau dalam bahasa Inggris itu Same Sex Attraction, SSA. Kalau dulu saudara-saudara istilah yang sering dipakai itu LGBT, begitu ya. Tetapi istilah itu belakangan mulai ditinggalkan oleh para sosiolog, antropolog. Kenapa? Karena dipikir-pikir saudara itu ada dua isu yang sangat besar. Kalau LGB-nya itu lesbian, gay, bisexual itu satu isu yang besar yang kita lebih cenderung sebut itu sebagai ketertarikan sesama jenis. Tetapi kalau yang T-nya itu transgender, itu isunya beda sekali. Butuh pembahasan yang khusus begitu, yang tidak akan kita bahas hari ini. Nah, tetapi kita akan lihat fenomena yang lebih dipayungi oleh ketertarikan sesama jenis, saudara-saudara, yaitu biasanya orang sebut itu LGB-nya itu ya, lesbian, gay, dan bisexual. Saudara, isu ini pelik. Saya pikir-pikir ini kayaknya khotbah paling susah yang pernah saya siapkan di KKM sana ya. Tetapi juga isu ini penting. Kenapa? Karena dunia hari ini, saudara-saudara, khususnya melalui media, itu seperti tampak semakin mempromosikan, memberi panggung, dan juga menormalisasi nilai-nilai ketertarikan sesama jenis ini. Di kalangan para siswa dan juga mahasiswa misalnya, dulu itu kalau ngomong suka sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu malu-malu, sudah takut, tabu begitu ya, tidak boleh ngomong. Tetapi sepertinya hari ini zaman itu mendorong semakin banyak orang untuk coming out, mengaku kalau dirinya punya perasaan itu, ketertarikan, kecenderungan, kamu mengaku, coming out, biar semua orang tahu dan terima, menjadikan kecenderungan itu sebagai sesuatu yang normal atau boleh, disetujui, dirayakan. Saudara, ini yang terjadi di dalam dunia kita. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti inilah, Anda dan saya diutus. Kita gereja itu tidak pernah dipanggil Tuhan untuk menikmati anugerah keselamatan secara eksklusif hanya bagi kita sendiri. Sudah diselamatkan, sudah. Yang penting saya masuk surga, semua orang lain bodoh amat, masuk neraka saja sana. Enggak. Tetapi kita gereja itu dipanggil untuk bersinar di tengah-tengah dunia. Maka kita harus tahu bagaimana kita menyikapi fenomena ini. Saudara, gereja tidak bisa tutup mata seolah-olah fenomena ini tidak ada. Tapi juga di sisi lain gereja tidak bisa tutup mulut. Biarkan saja deh, kita nggak usah menyampaikan suara kenabian dari firman Tuhan. Gak bisa, saudara. Anda dan saya dipanggil untuk menyaksikan kasih Kristus dan membawa terang di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Maka hari ini saya rindu mengajak kita bergumul bersama tentang tema ini. Saudara, kita hari ini bukan hanya akan mengecam ketertarikan sesama jenis itu dosa. Karena saya yakin semua kita sudah tahu itu, saudara. Tetapi kita mau coba pikirkan lebih dalam, bergumul lebih dalam. Bagaimana sebenarnya rencana Allah itu bagi laki-laki dan perempuan di dalam identitas dan juga seksualitas kita. Lalu bagaimana gereja bisa berperan menyikapi maraknya fenomena ketertarikan sesama jenis ini. Saudara, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, saya mau kasih 2 disclaimer dulu, catatan kecil. Yang pertama, saudara, isu ketertarikan sesama jenis ini sebenarnya merupakan isu yang sangat besar. Dan sebenarnya tidak terlalu pas, tidak terlalu ideal untuk disampaikan dalam satu kali khotbah yang sifatnya satu arah. Ya, alangkah lebih ideal kalau topik ini itu disampaikan dalam ruang yang memungkinkan kita diskusi 2 arah. Jadi misalnya seminar atau kelas atau talk show
Itu lebih pas begitu. Supaya apa? Supaya saudara boleh respons. Supaya tidak meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, pembahasan yang belum tuntas atau salah paham. Nah, tetapi karena hari ini adalah sebuah khotbah, maka kalau misalnya saudara setelah dengarkan materi ini lalu saudara punya respons, pemikiran ataupun pertanyaan, saudara ingin diskusi atau dialog lebih lanjut tentang materi hari ini, saya membuka ruang, ya, saya membuka kesempatan. Jadi saudara boleh tanya, kita boleh diskusi, kita boleh ngobrol. Kenapa? Karena jangan sampai kita nanti salah paham atau punya konsep-konsep yang menggantung dan belum diselesaikan. Begitu ya. Jadi ada ruang diskusi untuk kita setelah ini. Dan yang kedua, saudara, karena kesempatan ini adalah sebuah khotbah. Tugasnya khotbah itu tidak boleh hanya mengisi pikiran saudara. Itu adalah tugasnya seminar STUJK utamanya. Ya, khotbah juga tidak boleh hanya memberikan skill pada tangan saudara, pelatihan keterampilan. Itu tugasnya workshop. Lalu khotbah itu tugasnya apa? Khotbah harus bisa bicara pada hati kita. Maka hari ini saya akan mengajak kita lebih berpikir secara reflektif. Kita tidak akan membedah semua isu ketertarikan sesama jenis hari ini, tetapi saya coba untuk ajak kita renungkan ya betapa mengerikannya realitas dosa, tetapi juga betapa luar biasanya kuasa Injil, dan saudara dan saya dipanggil sebagai gereja untuk membawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang bergumul. Bagaimana kita bisa menang atas isu dan juga pergumulan dosa ini. Saya harap ini jelas bagi kita sebelum kita memasuki perenungan kita. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan isu ketertarikan sesama jenis ini melalui lensa atau kacamata cerita besar Alkitab. Tahukah saudara bahwa Alkitab kita itu bukan kumpulan cerita pendek yang terputus-putus? Meskipun di dalam Alkitab itu ada 66 jenis buku yang berbeda dengan genre atau jenis tulisan yang macam-macam, ada surat, ada puisi, ada sastra dan sebagainya. Juga ada banyak tokoh di dalamnya, Musa, Ishak, Daud, Yusuf, Yosua dan seterusnya. Banyak peristiwa-peristiwa kecil, tetapi Alkitab bukan kumpulan pieces of story, cerita-cerita yang terpotong-potong. Melainkan Alkitab kita, saudara, itu adalah satu kesatuan cerita Tuhan yang besar. Alkitab kita memiliki kisah besar yang disebut metanarasi. Meta itu artinya besar, narasi itu cerita. Jadi big story, grand story. Apa sih metanarasi Alkitab? Saudara, seluruh isi Alkitab itu adalah cerita besar tentang bagaimana Allah menebus manusia dan ciptaannya yang sudah rusak karena dosa. Dikembalikan seperti rencana Tuhan yang awal, yang indah dan baik di dalam dan melalui karya salib Yesus Kristus. Jadi kisah besar Allah ini, saudara, secara ringkas punya 4 babak. Babak pertama adalah penciptaan. Ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu indah dan baik, sempurna dan mulia. Tetapi babak kedua itu adalah ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, melawan ketetapan Allah sehingga akhirnya seluruh ciptaan menjadi rusak karena dosa. Tetapi Allah tidak membiarkan dosa menggagalkan rencananya yang indah itu. Ada babak yang ketiga yaitu penebusan. Allah bekerja menebus dan memulihkan ciptaan kembali seperti rencana awal di dalam Kristus. Dan puncaknya nanti kita akan sampai pada babak terakhir yaitu kemuliaan. Ketika Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan itu dipulihkan secara sempurna. Jadi sama seperti awal. Kalau saudara baca kitab suci Kejadian 1, Kejadian 2, sama Wahyu pasal 21, 22 itu sama saudara. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Langit dan bumi. Langit dan bumi yang pertama, kemudian langit dan bumi yang baru. Manusia dan Allah hidup bersama-sama di dalam sebuah persekutuan kasih. Saudara, inilah cerita besar kitab suci yang Anda dan saya ada di dalamnya. Ya. Agar lebih mudah memahami hal ini, saudara, kita bisa membayangkan 4 babak ini kayak 4 kursi, saudara. 4 kursi. 4 kursi. Ya.
Jadi 4 kursi, ada kursi baik, ada kursi jahat, ada kursi baru, dan juga kursi sempurna. Ya, kursi baik, kursi jahat, kursi baru, dan kursi sempurna. Jadi hari ini saya mau ajak kita melihat isu ketertarikan sesama jenis itu melalui 4 kursi ini. Bagaimana rancangan Tuhan atas identitas dan seksualitas manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Kita pelan-pelan nanti akan bergerak ya satu persatu kursi. Yang pertama saudara adalah kursi baik. Nah, kursi baik ini menunjukkan pada kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu indah, sempurna, dan sungguh amat baik. Apa rancangan Tuhan mula-mula bagi laki-laki dan perempuan, bagi manusia? Mari kita buka saudara dari 2 teks saudara, yaitu kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Pertama kita akan baca dulu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kemudian kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membaca ayat 18, saudara-saudara 19, begitu seterusnya sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa perempuan itu kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saudara, di dalam teks ini jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan sejak mula adalah menciptakan manusia di dalam 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini, saudara, laki-laki dan perempuan, adalah gambar Allah. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Maksudnya apa? Maksudnya ada keragaman di sana. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Jadi ketika Allah menciptakan manusia seturut gambarnya, ada keragaman. Yaitu apa? Laki-laki dan perempuan. 2 jenis kelamin.
Saudara, artinya kedua jenis kelamin ini, saudara, laki-laki dan perempuan, dua-duanya mulia, dua-duanya indah, dua-duanya baik. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah. Kedua-duanya sama adalah gambar Allah. Dan di sisi lain, saudara, berarti kita bisa mencatat bahwa yang merupakan gambar Allah itu hanya dua jenis kelamin ini. Gambar Allah itu apa? Gambar Allah itu dicerminkan dalam laki-laki dan perempuan. Dan kalau Anda dan saya diciptakan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, kita itu diciptakan seturut gambar Allah. Hanya dua jenis kelamin ini yang adalah gambar Allah. Jadi tidak ada jenis kelamin ketiga, tidak ada jenis kelamin di antaranya, juga tidak ada pertukaran jenis kelamin, saudara. Laki-laki dan perempuan mencerminkan gambar Allah. Saudara, di dalam rencananya yang ajaib dan juga rencananya yang baik sejak mula, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, saudara, dua gender, dua jenis kelamin ini mempunyai kapasitas, kemampuan relasional dan juga kapasitas seksual, kemampuan seksual. Kapasitas relasional maksudnya apa? Maksudnya laki-laki dan perempuan itu dirancang Tuhan untuk bisa menjadi penolong yang sepadan bagi satu sama lain. Laki-laki dan perempuan bersama-sama dipanggil Tuhan untuk menjadi mitra. Mitranya Tuhan dan juga mitra satu sama lain untuk kerjasama, saling menopang. Untuk apa? Untuk memelihara bumi dan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi Tuhan kasih kemampuan manusia berelasi, kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Tuhan juga memberikan ketertarikan yang natural, saudara, di dalam relasi manusia laki-laki dan perempuan ini. Itu sebab pada waktu Adam melihat perempuan yang ditempatkan Tuhan baginya, hati Adam itu melonjak. Lalu Adam itu memuji perempuan itu, Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maksudnya apa? Maksudnya Adam, laki-laki itu bisa melihat lawan jenisnya ini pemberian Tuhan yang sangat berharga, sangat indah. Dan perempuan juga demikian. Jadi Tuhan ciptakan kapasitas relasional itu untuk laki-laki dan juga perempuan. Saudara, kemudian laki-laki dan perempuan itu juga diciptakan di dalam kapasitas seksual. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam ikatan pernikahan, Tuhan memberkati dan menyatukan laki-laki dan perempuan itu untuk kemudian beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan merancangkan hubungan seksual untuk dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih mandat ini, beranak cuculah dan bertambah banyak? Dan ngomong-ngomong, surah ini sangat berbeda sekali dengan tren child free yang sekarang marak digaungkan orang, ya. Gak mau punya anak karena mahal, gak mau punya anak karena saya mau jalan-jalan keliling dunia, gak mau punya anak karena saya gak mau repot, ya surah. Tuhan kasih mandat beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ada kapasitas seksual yang Tuhan berikan untuk menopang, memenuhi mandat ini. Kenapa tapi pertanyaannya? Karena ini sebuah panggilan yang sangat indah. Tuhan mau laki-laki dan perempuan yang dikuduskan dan dipersatukan dalam pernikahan itu turut berpartisipasi sama Tuhan, melahirkan gambar Allah lain. Sampai seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, maka rancangan Tuhan yang baik itu berarti apa? Hubungan seksual yang dikehendaki Tuhan hanya melibatkan laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin yang berbeda di dalam pernikahan. Itu berarti tidak boleh ada hubungan seksual dengan sesama jenis. Dan juga tidak boleh ada hubungan seksual di luar pernikahan. Atau bahkan tanpa pernikahan. Nah, inilah rencana awal yang dikehendaki Tuhan. Ini kursi yang baik. Rencana yang baik. Yang Tuhan bilang sungguh amat baik. Ya.
Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki dengan ketertarikan seksual sama laki-laki. Atau perempuan diciptakan dari awal dengan ketertarikan seksual kepada perempuan. Tidak, itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Ketertarikan sesama jenis bukan bagian dari rencana awal Tuhan. Tidak pernah ada dalam rancangan Tuhan yang baik sejak mulanya. Ini kursi yang baik. Tetapi kemudian kita geser ke dalam kursi yang kedua. Yaitu kursi apa? Kursi jahat. Mari kita coba baca dulu Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Saya akan baca ayat 18, saudara 19, dan kita silih berganti sampai 32. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Sudah ketemu saudara? Mari kita baca silih berganti. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga manusia tidak dapat berdalih. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tidak layak, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pembual, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Surat teks ini adalah semacam tafsiran dari Rasul Paulus terhadap Kejadian pasal 3. Jadi teks ini menunjukkan bahwa manusia itu melawan Allah. Lebih memilih hidup sesuai kehendaknya sendiri, sesuai maunya sendiri, sehingga akhirnya membawa kerusakan. Saudara, itulah kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia maunya hidup sendiri, tidak mau ikut aturan Tuhan. Sehingga segala sesuatu menjadi rusak. Isi hati, pikiran, bahkan pilihan-pilihan hidup manusia kini dipenuhi oleh kejahatan. Manusia tidak bisa lagi menghasilkan atau menginginkan yang baik, nggak bisa. Bahkan manusia itu nggak kepikir ya saudara, kok bisa punya potensi yang sedemikian merusak dan menghancurkan. Saudara, dampak keberdosaan manusia itu sendiri dalam teks ini digambarkan sangat luas, mencakup segala aspek. Mulai dari aspek rohani, spiritual misalnya. Di ayat 21, ayat 23, ayat 25,
Itu di situ dijelaskan, manusia kehilangan relasi dengan Allah, tidak bisa memuliakan Allah, tidak bisa mengucap syukur, tetapi hatinya justru terikat pada penyembahan berhala. Menyembah yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang benar tidak mau disembah. Saudara, lalu dosa juga tampak dalam aspek sosial, merusak hubungan. Misalnya ayat 29, 30, 31. Manusia jadi lalim, jadi jahat, serakah, hatinya busuk, dengki, membunuh, berselisih, menipu, memfitnah, kurang ajar, sombong, tidak taat orang tua, dan seterusnya. Tetapi juga bahkan kerusakan itu muncul di dalam aspek seksual, saudara. Dosa tampak dalam aspek seksual. Di dalam ayat 26, ayat 27, 28 catat di sana apa? Manusia meninggalkan persetubuhan yang wajar antara lawan jenis dalam pernikahan untuk melakukan hubungan sesama jenis. Karena berdasarkan daftar yang ditulis Paulus ini, tentu jelas bahwa hubungan sesama jenis itu merupakan kefasikan atau kelaliman atau dosa yang layak untuk mendapatkan hukuman Allah. Nah, tapi pertanyaannya itu begini, saudara. Kalau kita ngomongin ketertarikan sesama jenis itu dosa. Ya semua juga udah tahu. Nah pertanyaannya apa dosanya? Nah, kenapa ketertarikan sesama jenis itu jadi dosa? Kenapa disebut dosa? Di mana letak salahnya? Dosanya itu di mana? Nah saudara, kita merenungkan beberapa hal. Seorang teolog namanya Carl Trueman, dia tulis buku judulnya The Rise and the Triumph of Modern Self, Kebangkitan Manusia Modern. Dia katakan begini, problem yang sangat serius dari revolusi seksual atau ketertarikan sesama jenis itu adalah ketika manusia merasa berhak, manusia merasa berkuasa untuk menentukan identitasnya sendiri seturut perasaannya, bukan berdasarkan rencana Tuhan bagi dia. Problemnya hubungan sesama jenis itu apa? Ketertarikan sesama jenis itu. Problemnya adalah manusia itu seperti seolah-olah diizinkan, boleh mendefinisikan identitasnya sendiri, menentukan siapa dirinya, identitasnya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kata Tuhan. Contoh, misalnya ya, kalau seorang perempuan suka sama perempuan, lalu dia akan bilang begini, I am, saya lesbian. Dan seperti semua orang harus terima dan setuju itu. Kalau seorang laki-laki suka sama laki-laki, tertarik, lalu dia seperti punya hak gitu untuk bilang bahwa saya adalah gay, I am gay. Dan dunia harus terima, dunia harus setuju dengan saya. Jadi orang mendefinisikan identitasnya sendiri. Saya apa itu saya yang tentuin. Berdasarkan apa? Perasaan. Rasa-rasa. Saya kan sukanya sama perempuan ya. Oh berarti saya ya begini. Gitu. Padahal saudara, di dalam kitab suci, siapa yang berhak menentukan identitas manusia? Siapa yang berhak menentukan identitas manusia? Allah. Allah adalah pencipta. Dan kita adalah ciptaan. Ya. Saudara, ciptaan tidak berhak menentukan dia apa. Hanya berdasarkan perasaannya. Ya. Tetapi saudara, sebagai ciptaan, saudara, kita itu mesti tunduk, mesti taat pada rancangan Tuhan. Terima apa yang dia ciptakan bagi kita. Apa yang Tuhan tetapkan bagi kita, terima sebagai sesuatu yang baik. Ya. Saudara lihat di sini masalahnya ya. Ketika orang mengatakan saya adalah lesbian, saya adalah gay. Ya, seperti seolah-olah manusia itu jadi punya kuasa, dia mau tentukan sendiri saya apa, saya siapa. Padahal saudara, kita manusia ciptaan tidak bisa membuat nama sendiri bagi diri kita. Tidak bisa membuat definisi identitas sendiri. Kita terima rancangan penciptaan dari Tuhan. Ya, saudara, keinginan
untuk menjadi diri yang lain, diri yang berbeda dari rencana Tuhan, itu adalah sebuah pemberontakan. Meskipun rasa-rasanya bisa jadi lebih nyaman sama perasaan kita. Keinginan untuk menjadi diri yang berbeda dari rencana Tuhan, itu adalah pemberontakan, saudara. Meskipun bisa jadi kelihatannya lebih nyaman, lebih sesuai sama hati kita, perasaan kita. Ya. Saudara, kita perlu belajar justru bahwa hanya dengan kita merasa demikian, merasa tertentu, ya, hanya dengan kita merasa misalnya punya ketertarikan sesama jenis begitu, bukan berarti kemudian identitas kita bisa diubah ikutin perasaan kita, sesuaikan dengan perasaan kita. Bukan, saudara. Tapi justru sebagai ciptaan Tuhan, kita harus belajar apa? Perasaan kita ikutin rencana Tuhan. Ya, latih diri perasaan kita mengikuti identitas yang Tuhan ciptakan. Ya, kita belajar untuk percaya menerima rencana Tuhan yang baik. Maka di sini kita melihat ya, dosa akarnya ketertarikan sesama jenis itu apa? Kalau setiap orang itu nggak mau tunduk pada rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Lalu merasa berhak untuk bikin identitas sendiri sesuai perasaan. Ya. Saudara, hanya dengan seseorang itu merasa lahir dalam tubuh yang salah. Itu anak muda sering kali ngomong ya, kok kayaknya saya lahir di dalam tubuh yang salah, ya, atau menyukai sesama jenisnya gitu. Bukan berarti kemudian identitasnya boleh, ya udah kamu ganti-ganti aja, sesuaikan sama perasaan kamu. Ya, nanti kalau rasanya udah hilang, berubah lagi, ya ganti lagi. Enggak, saudara, bukan. Ya, kita harus belajar menghayati natur kita adalah ciptaan, posisi kita adalah ciptaan. Kita perlu belajar tunduk pada rencana penciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan menerima identitas diri kita sebagaimana Tuhan atur, sebagaimana Tuhan katakan. Bukan berusaha untuk menentukan sendiri berdasarkan perasaan, berdasarkan keinginan. Nah, biasanya anak-anak remaja, kebetulan saya melayani mereka, punya kebingungan-kebingungan tertentu. Ya, ada usia-usia memang mereka itu bingung dengan gender, biasanya disebut gender dysphoria, bingung-bingung gitu ya. Anak-anak sering tanya begini, kalau laki-laki, saya nggak senang main bola. Aku ada masalah nggak? Kalau nggak senang main sepak bola. Aku sukanya warna kuning, warna ungu gitu. Kalau suruh pakai baju hitam, nggak mau terlalu gelap. Gitu. Nah, saya ada masalah nggak? Anak-anak bertanya begitu. Ya, ada perempuan-perempuan yang dia tidak suka kepang-kepang rambut, nggak suka warna pink. Lalu ditanya, Ci, saya ada masalah nggak dengan diri saya? Nah, saudara, itu kebingungan ya. Nah, itu kan perasaan. Paham ya? Perasaan dia bingung, dia nggak tahu. Saya ini apa dan bagaimana. Nah, itu perasaan. Boleh nggak dia merasa bingung? Bingung boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kamu ikutin perasaan kamu. Kok rasanya saya pengen jadi kayak yang beda gender dengan saya pengen begitu. Nah, itu nggak boleh ikutin. Nah, jadi kita mesti belajar, oke, kalau kamu bingung dengan identitasmu, ya, khususnya anak-anak muda begitu, tanya sama yang menciptakan. Tuhan, saya diciptakan sebagai laki-laki, apa artinya menjadi laki-laki? What does it mean to be a man, to be a male? Apa artinya menjadi perempuan? Tuhan yang menciptakan kita seturut gambar dan rupanya akan memberitahu kita, ini loh laki-laki, ini loh perempuan. Dan mari kita sebagai gereja, sebagai orang dewasa, kita juga menunjukkan figur teladan. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Biarlah anak-anak bisa melihat dengan jelas, oh laki-laki seperti papahnya, perempuan seperti mamahnya. Dan komunitas gereja bisa menjadi cermin di mana anak-anak generasi kita yang lebih muda melihat banyak figur. Oh, laki-laki kayak om itu. Perempuan tuh ya kayak tante itu. Jelas. Kita belajar melatih hidup itu bukan ikut perasaan. Bukan ikut kebingungan. Tapi ikut rencana Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Tetapi kemudian masalah lain dalam isu ketertarikan sesama jenis itu adalah satu pemikiran begini. Kalau saya ada kecenderungan itu, kecenderungan suka sesama jenis ya. Kalau saya ada hawa nafsu kepada sesama jenis, kalau ada, maka itu boleh.
diikutin. Maka itu benar untuk diikutin. Kalau ada ketertarikan, kecenderungan, hawa nafsu, itu boleh diturutin. Nah ini masalah yang lain. Ada perasaan manusia bahwa kalau kecenderungan berdosa itu ada dalam diri, maka boleh diikutin. Boleh dipuaskan. Saudara setuju dengan konsep ini? Jelas tidak. Ini satu masalah yang sangat besar. Saudara, pada dasarnya natur manusia itu memang lebih suka dosa, lebih suka kedagingan daripada kebenaran, daripada kekudusan. Tapi bukankah Alkitab jelas berkata, jangan serahkan dirimu kepada hawa nafsu, kepada kedagingan. Saudara, dalam dunia yang sudah rusak ini, orang itu memang mungkin, saudara, dalam pertumbuhannya bisa mengalami ada kecenderungan ketertarikan sesama jenis. Misalnya kenapa? Mungkin karena pola pengasuhan yang salah dalam keluarga. Papanya tidak hadir atau papanya pasif sekali, mamanya sangat dominan begitu ya. Atau mungkin dia lihat hubungan di dalam keluarganya melukai. Atau mungkin mengalami pergaulan yang salah, pelecehan seksual di masa lalu. Dari temannya, dari gurunya, dari siapa begitu. Tetapi hanya karena dia punya dorongan, suka gitu sesama jenis, ada dorongan. Bukan berarti itu dorongan boleh diikuti. Bukan berarti akhirnya kita menjadi bebas atau dibenarkan. Ya kalau kamu ada dorongan itu sok ikutin. Bukan, saudara. Sebenarnya ini kan sama juga dengan kita yang misalnya ya tidak punya ketertarikan, kecenderungan sesama jenis ya. Kita tidak suka sesama jenis. Kita suka dibilang itu straight gitu ya misalnya ya. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Tapi saudara punya dorongan nih di dalam diri. Dorongan untuk lihat pornografi. Atau dorongan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Melakukan hubungan seksual sama pasangan orang lain. Misalnya kita ada dorongan. Misalnya ya ada dorongan seperti itu. Terus saudara bilang boleh ikutin. Masa begitu? Kan enggak. Hanya karena kita ada dorongan berdosa, bukan berarti itu jadi benar dan jadi boleh dan saudara bisa ikutin. Dorongan berdosa tidak harus dituruti jadi perilaku yang berdosa juga. Nah, tapi celakanya saudara, inilah pesan yang dunia sampaikan hari ini. Seperti seolah-olah kita itu didorong berlomba-lomba, tentukan sendiri identitas kamu berdasarkan perasaan. Kamu itu siapa? Ya just be yourself. Yourself itu maksudnya apa? What do you feel about you? Apa yang kamu pikir tentang kamu itulah yourself. Betulkah? Saudara, ourself, diri kita, itu pertama-tama bukan tentang apa yang kita rasa. Bahkan bukan tentang apa yang kita pikir kita pengen menjadi. Tapi ourself harus kembali pada rancangan kitab suci, kursi yang baik tadi. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang manusia seperti didukung, dibenarkan. Lakukan apapun itu jika sesuai dengan perasaanmu, jika membuatmu nyaman dan bahagia. If you feel it, so that is right. Enggak, saudara. Itu problem yang sangat serius sekali. Kalau kita turuti menentukan identitas hidup hanya berdasarkan perasaan, dan kalau kita rasa kita ingin maka kita turuti, kita ikuti, maka Anda dan saya akan semakin lama semakin bergeser, semakin jatuh, semakin jauh dari rancangan Allah sejak mula. Kita jadi tidak peduli lagi sama Tuhan. Kita jadi Tuhannya, mau atur-atur sendiri hidup kita hanya berdasarkan perasaan kita. Nah inilah kursi jahat, kursi yang kedua. Nah tapi untungnya cerita kitab suci tidak berhenti hanya pada dua babak ini. Saudara, bagaimana kisah Alkitab kemudian menyajikan solusi, saudara, ya, bagi isu ketertarikan sesama jenis ini. Nah kita geser ke dalam kursi yang ketiga, yaitu kursi baru. Maksudnya apa? Di dalam Kristus penebusan dilakukan dan membuat Anda dan saya menjadi ciptaan baru. Penebusan itu adalah tentang Allah memperbaharui ciptaan yang sudah rusak. Diperbaharui jadi ciptaan
baru. Nah, mari kita baca Yesaya pasal 53, Saudara. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ke-7. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-7. Yesaya 53 ayat yang pertama sampai ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita baca silih berganti. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah dia dihina bagi kita, dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulut. Surah kitab suci menyatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, mengerjakan karya penebusan di atas kayu salib, dan mengubah umatnya menjadi ciptaan baru. Jadi apa yang baik sudah menjadi jahat karena dosa, tapi kemudian sama Tuhan dibuat lagi menjadi baru. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan memperbarui umatnya? Bagaimana cara Tuhan memperbarui ciptaan? Bagaimana cara Tuhan melakukan penebusan? Caranya adalah dengan pengorbanan diri. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Menjadi hancur dan terluka karena kita. Saudara, dia menebus kita dan memperbaharui kita dengan darahnya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus menanggung di dalam dirinya di atas kayu salib apa yang menjadi kerusakan dan kecacatan kita. Saudara, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus pikul semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengerjakan penebusan yang sempurna. Nabi Yesaya katakan di sini, penyakit kita dipikulnya, kesengsaraan kita ditanggungnya. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa artinya ini? Saudara, artinya di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah serap dan tanggung semua dosa, pergumulan, kelemahan, kecacatan, dan masalah-masalah hidup kita. Tidak ada dosa yang tidak dia tuntaskan di atas salib. Tidak ada luka yang dia tidak sembuhkan di atas salib. Tidak ada masalah yang dia tidak selesaikan di atas salib. Saudara, Yesus Kristus menebus hidup kita, memikul segala kesalahan kita di atas kayu salib. Dan di dalam kebangkitannya, dia memberikan kita kuasa, saudara, untuk hidup kudus dan menang melawan dosa setiap hari. Di atas salib Tuhan Yesus pikul semua masalah kita, luka kita, problem kita, rasa malu kita.
Bahkan juga penyimpangan-penyimpangan diri kita, termasuk kecenderungan ketertarikan sesama jenis, dipikulnya, dipatahkannya kuasa dosa itu. Dan ketika dia bangkit, dia memberikan kita kuasa untuk hidup kudus, untuk hidup baru, untuk menang atas dosa setiap hari. Saudara, bagi Anda yang bergumul dengan isu ini, kalau Anda merasa ada ketertarikan kepada sesama jenis, saudara ketahuilah bahwa seluruh luka, dosa, kecenderungan, penyimpangan dalam diri Anda, saudara telah ditanggungnya, dibawanya ke atas salib. Sehingga kita itu juga bisa mati terhadap dorongan-dorongan berdosa itu. Dan sebagaimana Kristus telah bangkit, Kristus patahkan kuasa dosa, kita bisa hidup baru, kita bisa menang di dalam Dia setiap hari. Kita bisa menang atas dosa apapun, termasuk dosa seksual, termasuk penyimpangan, cenderungan kesukaan sesama jenis. Jadi jangan menjadikan pergumulan itu sebagai penentu hidup Anda. Jangan jadikan kecenderungan dosa itu sebagai yang terlalu penting. Saya nggak bisa kalau nggak mengikuti. Nah, di dalam Kristus Anda diampuni, dijadikan baru, diberi kuasa untuk menang. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana kemudian kita sebagai orang percaya, juga gereja, dapat hidup di dalam kursi yang baru ini? Bagaimana kita bisa mewujudkan ciptaan baru, menang atas godaan dosa, atas ketertarikan sesama jenis? Bagaimana kita kemudian sebagai gereja bisa meredeem, menebus generasi yang terancam karena isu ini? Ada 3 hal praktis yang saya pikirkan. Yang pertama, saudara, belajarlah kita membangun identitas kita di dalam Kristus. Kita perlu belajar membangun identitas di dalam Kristus. Saudara, kitab suci berulang kali jelas mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar melihat diri itu, melihat diri kita sebagaimana Tuhan Allah melihat. Membangun identitas itu berdasarkan apa kata Tuhan tentang saya. Bukan apa kata perasaan sendiri, apa kata saya, atau apa kata label orang lain. Apa kata Allah tentang kita, saudara? Allah pencipta dan penebus mengatakan bahwa kita diciptakan seturut gambar dan rupanya. Kejadian pasal 1. Kita diciptakan berharga dan mulia bagi Dia. Yesaya 43. Kita adalah anak-anak yang tidak bercacat, tidak bercela. Efesus pasal 1. Kita ahli warisnya. Galatia pasal 4. Kita adalah saudara-saudaranya yang kekasih. Ibrani pasal 2. Kita kawanan domba gembalaannya. Bahkan kita dipersatukan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita perlu belajar ini, saudara. Melihat diri sesuai apa kata Tuhan di dalam kitab suci. Bukan hanya sesuai perasaan ataupun kata orang lain. Maka saya kira tidak berlebihan juga kalau Anda dan saya sebagai gereja, sebagai orang tua, coba kita belajar menanamkan identitas dari Alkitab ini kepada anak-anak kita. Kepada murid-murid kita, kepada generasi muda. Saudara, alih-alih Anda dan saya mengatakan laki-laki gak boleh nangis, cemen kamu kayak bencong ya. Saudara, alih-alih saudara mengatakan masa sukanya warna pink kayak perempuan. Saudara, coba belajar ngomong sama anak-anak itu ya. Kamu adalah anak Tuhan yang dikasih. Alih-alih kita mengatakan kamu lemah, kamu bodoh, tidak bisa diatur, menyusahkan papa dan mama. Saudara, kasih tahu bagaimana Tuhan Allah memandang mereka sebagai ciptaan yang indah, berharga dan mulia. Ingatkan anak-anak, ingatkan teman-teman kita, orang-orang terdekat, generasi di bawah kita, bahwa mereka adalah milik terkasihnya Kristus. Saudara perlu belajar bangun identitas di dalam Kristus. Apa kata Kristus tentang saya?
bukan kata perasaan, bukan kata orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita perlu berlatih untuk mewujudkan komunitas yang mengasihi secara nyata, mempraktekkan kasih secara nyata. Saudara, berdasarkan penelitian, masalah utama yang dialami orang-orang dengan ketertarikan sesama jenis, itu utamanya bukan hanya isu seksual, bukan hanya soal seks, tetapi soal apa? Soal hubungan, soal relasi. Seringkali orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, mereka itu mengalami kesepian yang mendalam. Kenapa? Karena lahir dalam keluarga yang tidak peduli. Papa, mama yang bertengkar terus, tidak hadir, bergonta-ganti pasangan. Mereka lihat ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga, mereka jadi bingung. Atau mengalami kebingungan gender ya saudara, kalau ada peran-peran yang terbalik di dalam rumah tangga. Papanya pasif sekali, mamanya itu menakutkan sekali begitu. Atau mungkin dia susah bergaul, kurang punya teman. Jadi saudara lihat isunya ketertarikan sesama jenis kadang bukan semata-mata isu seksual. Tapi itu isu hubungan. Yang diperlukan oleh orang-orang dengan pergumulan ini apa? Kadang bukan terapi seks, saudara. Tetapi relasi kasih yang nyata. Pemulihan identitas di dalam Kristus. Mereka ditolong mengalami kasih Kristus yang besar bagi mereka. Yesus sayang saya meskipun saya berdosa. Kalau merasakan kasih Kristus yang besar, hidupnya bisa dipulihkan. Dan juga bukan hanya kasih Kristus, tetapi juga kasih yang dibagikan di dalam tubuh Kristus. Merasakan kasih dari keluarga Kristen, orang tua, papa, mama, dan juga gereja. Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Allah dipanggil untuk saling mengasihi. Bagaimana Allah telah mengasihi kita di dalam Kristus. Mari jadi komunitas yang mempraktekkan cinta kasih yang konkret. Ada seorang pendeta namanya Wesley Hill. Dia itu dulunya gay, tapi kemudian dia bisa lepas dari perilaku homoseksualnya. Lalu di dalam kesaksian dia tulis begini, kapan dia mulai bisa pelan-pelan meninggalkan dosa homoseksual itu? Kapan? Pertama, ketika dia punya hubungan yang mendalam dengan Kristus. Mengalami keintiman dengan Kristus. Jadi hatinya yang kosong, jiwanya yang haus, yang lapar dan terluka, dipuaskan oleh kasih Kristus. Tapi juga karena dia punya teman-teman KTB yang bisa terima dia apa adanya. Dia cerita pergumulan, dia nangis, dia didukung, disupport, didoakan. Dia belajar membangun persahabatan rohani yang sehat di dalam gereja, dalam KTB, kelompok kecil. Akhirnya dia bisa lepas dari perilaku homoseksual. Saudara, mari kita menjadi gereja yang mempraktekkan kasih secara nyata. Bukan hanya kumpul-kumpul asal ada kegiatan, asal ada makanan, asal ada foto-foto di dalam media sosial. Tetapi biarlah kita menjadi komunitas yang sungguh memberi diri, memberi kasih satu sama lain, membuka diri, membuka hati. Biarlah jemaat bisa merasakan kasih Kristus melalui tubuh Kristus. Kiranya para papa boleh belajar untuk lebih hadir, mendengarkan anak-anak, meluangkan waktu dekat sama anak-anaknya. Meskipun awal-awal mungkin rasa awkward ya, mau ngapain sih? Kiranya para mama belajar tunduk, menempatkan diri sebagai figur yang memberi kasih, bukan memberi ketakutan, memberi ancaman kepada anak-anak. Ada loh saudara, anak tuh gak berani pulang ke rumah ya. Kenapa? Karena nilai matematikanya 6, takut digebukin sama mamahnya. Saudara, mamanya tuh jadi kayak menakutkan. Saudara, mari jadi mamah yang memberi figur kasih, kehangatan. Mari menjadi papa yang hadir. Saudara, pertanyaan yang sulit berikutnya adalah begini. Bagaimana kemudian kita menyikapi kalau ada anak-anak, anggota keluarga atau bahkan jemaat yang mengalami begitu dan sudah jatuh misalnya ke dalam perilaku seksual yang menyimpang? Bagaimana kita mengatasi? Saudara, sebagaimana kita percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan, ada pembaharuan, ada kemenangan,
Ayo terima orang-orang yang punya pergumulan dan dosa ini. Terima keberadaan mereka sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan tetapi jatuh karena dosa. Kita terima keberadaan mereka. Tanpa harus Anda setuju sama perbuatannya. Kita tidak buang mereka, tidak asingkan mereka dari komunitas kita. Kita terima mereka tanpa kita harus setuju sama perbuatannya. Tetapi pelan-pelan bawalah dia kepada Kristus. Dengan lemah lembut tuntun kepada pertobatan. Kalau kita memberikan kasih dan penerimaan akan dirinya pribadinya. Saudara, biarlah dia boleh mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami secara pribadi anugerah Kristus yang memperbaharui. Dan kita menjadi komunitas yang berjalan sama-sama. Ayo, hidup kudus. Kamu bisa hidup kudus. Saudara, menjadi figur yang menjadi teladan bagaimana pria dan wanita milik Allah hidup. Menjalani hari-hari dengan ketaatan. Saudara, yang ketiga terakhir. Bagaimana caranya praktis kita itu bisa menjadi komunitas yang menang atas isu ini. Yang mesti kita ingat, saudara, terakhir ya. Panggilan utama setiap orang percaya itu adalah untuk hidup kudus bagi Kristus. Yang mesti kita kejar, yang mesti kita sounding, yang mesti kita promosikan itu adalah kekudusan. Kekudusan. Bukan semata-mata pengalihan gairah seksual. Kalau misalnya ya, misal ada orang atau orang terdekat saudara misalnya di dalam keluarga begitu ya, mengaku saya ada kecenderungan ketertarikan dengan sesama jenis. Ya. Tentu kita bawa mereka bertobat, kita bawa mereka mengaku dosa, mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Lalu kita mau arahkan mereka ke jalan yang benar kan ya, arahkan ke jalan yang benar. Nah, menurut saudara benar itu apa? Kadang kita itu dalam pemikiran yang sangat duniawi sekali. Kita pikir begini, benar itu artinya kamu kecenderungan seksualnya berubah. Kalau dulu kamu nafsu sama laki, sekarang kamu jadi nafsu sama perempuan. Kalau kamu dulu nafsu sesama perempuan, sekarang kamu jadi nafsu sama laki. Ya. Orang pengen melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, laki sama laki. Jadi benar itu artinya kalau kamu tuh pengen melakukan hubungan seks sama jenis, tapi dengan lawan jenis. Salah, saudara. Tuhan tidak pernah panggil Anda dan saya hanya mengalihkan gairah seksual itu. Tapi Tuhan panggil Anda dan saya hidup kudus. Hidup kudus. Bukan hanya mengalihkan hawa nafsu kepada objek yang berbeda. Tapi hidup kudus. Tahu bahwa dorongan dosa tidak harus diikuti. Saya harus tunduk pada Tuhan, tidak mencemarkan tubuh dengan keinginan daging. Saya harus pikul salib, sangkal diri, berjuang hidup suci. Supaya Tuhan senang. Saudara, saya rindu komunitas kita di tempat ini, gereja, bukan hanya menjadi komunitas yang mengglorifikasi perkawinan. Jadi masalah hidup orang itu bisa selesai kalau menikah begitu. Enggak. Lalu kita memandang rendah orang yang tidak menikah. Bukan juga kita mengglorifikasi maskulinitas atau feminis seperti tren dunia ini. Tapi biarlah kita menjadi komunitas yang menghargai kekudusan di tempat yang tinggi. Mengglorifikasi kekudusan. Berlomba-lomba orang tuh hidup kudus. Berkenan di hadapan Tuhan. Mempromosikan kepada anak-anak muda yang berpacaran. Kasihilah pasanganmu dengan benar. Kenalah dia sebagai sahabat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Bukan hanya untuk menikmati hawa nafsu dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara, mempromosikan kekudusan. Kita memuliakan Tuhan melalui hidup yang melawan dosa, yang berjuang suci bagi Kristus, sampai kita berkenan dan tak bercacat bagi Dia. Saudara, selama kita hidup di dalam dunia, kita masih ada di dalam kursi baru ini, saudara. Kursi yang ketiga. Kita bergerak menuju kursi yang keempat, yaitu kursi sempurna. Kelak Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai mempelai pria bagi gereja yang adalah mempelai wanitanya, yang dibelinya dengan darahnya yang mahal, dikuduskannya dengan firman dan roh. Kristus akan memulihkan dengan sempurna di dalam kita identitas kepriaan dan kewanitaan sesuai rencananya sejak awal.
Saudara, di dalam kitab suci dikatakan bahwa di dalam kekekalan nanti, waktu kita ketemu Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru, itu dikatakan tidak ada kawin, tidak ada mengawinkan. Artinya apa? Artinya manusia itu hidup tidak dikendalikan lagi oleh orientasi seksual. Cinta kasih antara manusia tidak lagi terikat hanya pada hubungan seksual. Tetapi kita akan mengalami sesuatu yang lebih mulia, yaitu apa? Penyatuan dengan Kristus. Dan kasih yang sejati sempurna antara tubuh Kristus. Sampai saat itu tiba, maukah Anda dan saya belajar hidup suci? Tidak menyerahkan tubuh kepada hawa nafsu, kepada keinginan jahat yang mungkin ada pada kita. Maukah kita belajar menghayati identitas sebagaimana Tuhan sudah ciptakan? Bagaimana kita membangun komunitas kita untuk mempraktekkan kasih secara nyata? Maukah kita berjalan selangkah demi selangkah, ikut Tuhan Yesus sampai Dia dipuaskan dan dimuliakan atas kita? Mau, saudara? Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Juga menebus kami di dalam Kristus, memperbaharui kami menjadi ciptaan yang baru. Kami rindu sekali Tuhan, hidup kami dan juga gereja-Mu di tempat ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup suci, takut akan Tuhan, ikut rencana Tuhan. Bukan hanya sesuai pengaturan kami sendiri. Bukan hanya sesuai perasaan kami sendiri. Kami mohon kiranya Tuhan beranugerah. Menolong kami semua dan juga gereja-Mu di tempat ini. Boleh mempraktekkan kasih, menjadi komunitas terang, menjadi umat yang kudus dan menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.